kemudian kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan-Nya, kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari, kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Setiap pagi kasih dan rahmat-Nya yang selalu Percaya
Tuhan, Tuhan kasih yang tidak pernah lalu dan kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan atas Tuhan.
cintai dalam hidup kami. Bangun batu, tak kekuatan kami Tuhan. Aku tidak mau ada pengharapan. Kau gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, Happy Thanksgiving Manado. Tahun ini kita merayakannya dengan memakai masker dan face shield. Di gereja tidak menyediakan cookies dan makanan seturut dengan anjuran pemerintah. Tetapi itu bukan menjadi sumber sukacita kita.
bahwa kita akan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur. Alasan kita bersyukur, kita masih bisa ibadah di gedung ini. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. 5 bulan lebih gedung ini kosong, tidak kita pakai. Kita bersyukur hari ini bersama dengan tim Praise and Worship kita bisa memuji Tuhan kembali, walaupun dengan new normal, dengan satu kebiasaan yang baru tentunya. Ya, para pemuji harus pakai face shield, para pemusik harus pakai masker. Kenapa? Karena kita mau menjaga diri kita. Ya, sampai hari ini di seluruh dunia hampir 1 juta orang yang meninggal Bapak Ibu. Itu jumlah yang besar. 1 juta orang meninggal. Di kota Manado beberapa hari yang lalu Pak Wali Kota hari Jumat ya, dia mengatakan ada 1.704 yang terinfeksi positif. Wow, kita pikir itu jumlah yang besar. Itu disebabkan kita perlu berjaga-jaga, tapi kita tidak takut. Kita perlu berjaga-jaga. Karena apa? Karena kita melakukan bagian kita dan Tuhan yang melakukan bagiannya. Setuju Bapak Ibu? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau kita hanya melakukan bagian kita terbatas Bapak Ibu. Terbatas. Tapi kalau kita hanya menuntut Tuhan melakukan bagiannya, kita hidup sembrono, kita hidup ceroboh. Tuhan menciptakan kita bukan dengan desain seperti itu. Tapi Tuhan mau supaya kita menikmati segala kebaikan Tuhan di tengah segala situasi kondisi yang menakutkan ini. Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur hari ini kita masuk di bulan terakhir, minggu terakhir maksud saya, di bulan Agustus. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Bapak Ibu kalau melihat dulu sebelum COVID, Bapak Ibu kita mau menghitung kebaikan Tuhan. Dulu sebelum COVID Bapak Ibu lihat gedung gereja kita ini bocor-bocor, ya, bolong-bolong gitu. Tapi sementara COVID Bapak Ibu ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi kalau sudah hujan, ini tak ada satu tetes pun lagi Bapak Ibu yang bocor. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu sudah lihat perubahan, kamar mandi kita sudah disulap tuh. Warnanya so mirip-mirip warna tetangga kita kan gitu. Dalamnya sudah bagus, atapnya bagus. Bapak Ibu lihat, dalam situasi yang sulit, tetapi Tuhan masih menunjukkan kebaikannya. Amin. Iya. Ya, walaupun ada satu kejadian, satu kali ada orang gila masuk jam 1:30 pagi, itu sebabnya pagar itu jadi tajam Bapak Ibu. Ya, di bawah jadi tinggi gitu. Bahkan dalam situasi sulit ini ada orang yang bermurah hati untuk menyumbang itu. Iya, bahkan ada satu kamar mandi yang dibangun di bawah Bapak Ibu, disumbang. Biayanya lumayan gede juga, 20 juta lebih ya. Lebih kurang. Jadi Bapak Ibu itu semua dari mana? Dari kebaikan Tuhan. Di tengah kita sepertinya sulit. Hari Minggu tidak ada orang yang datang, maksudnya seperti tiap minggu datang bawa persembahan, tapi hati Bapak Ibu tuh senantiasa mengucap syukur. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya bersyukur Bapak Ibu mengumpulkan persembahan, ada yang ya kesan kerangdia mungkin melalui Bubilka, kumpulkan persepuluhan persembahan, dibawa ke pastori, dan itu dana yang kita pergunakan, dan kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan ini. Itu semua karena pekerjaan Tuhan dan karena kemurahan hati Bapak Ibu Saudaraku. Orang bisa dalam masa pandemi mengadakan bakti sosial. Sebelum-sebelumnya orang nggak pernah dapat beras dari gereja. Nggak pernah. Kenapa? Karena orang pikir dulu cuma kasih panti asuhan, kasih kemana-mana. Tapi dalam masa pandemi Tuhan bisa memberkati orang semua. Tuhan bisa mencukupkan kita semua. Bukankah itu bukti kebaikan Tuhan? Selama 5 bulan ini dia pelihara, dan saya percaya kalau 5 bulan yang sulit dia pelihara orang semua, dan kita hari ini ada, kita akan melewati tahun ini. Mungkin masih ada COVID-nya, tapi tahun depan sudah ada
vaksin yang akan diuji coba, kita akan hadapi bersama dengan tenang bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur tak ada satu jemaat pun yang terinfeksi. Saya bersyukur. Di tempat lain ada pendetanya yang terinfeksi, satu keluarga. Pendeta Sugeng yang sudah melayani kita, satu keluarga. Jadi ini bukan main-main Bapak Ibu Saudara. Detailing, saya tanya pendetanya, ada 3 jemaatnya yang jadi korban dan meninggal. Ada belasan orang yang terinfeksi positif. Itu sebabnya mereka bilang, kami belum buka gereja Pak, gedung. Kami akan tunggu aba-aba pemerintah sampai zona hijau baru kami buka. Saya kaget. Kenapa? Karena dia bilang kami tidak mau gereja kami dibilang jadi klaster. Tapi kalau orang hari ini bisa berkumpul, ini bukan biasa-biasa. Ini kemurahan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Itu sebabnya hari ini mari kita melimpah dengan ucapan syukur. Bukan hanya karena hari ini Thanksgiving Manado, tapi karena Tuhan Jehovah Shalom, Allah Sang Damai Sejahtera, Allah yang memberikan kepada kita ketenangan, kelimpahan dalam masa sulit, kesejukan di dalam segala situasi. Dia Allah yang akan kita rayakan, kita sembah, kita muliakan pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya, saya sementara khotbah ini saya sesak juga Bapak Ibu, karena sini ada masker, ada face shield. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu rasa aman. Ya, saya juga lebih enak. Seperti kemarin di pemberkatan nikah, pendetanya nggak pakai masker, nggak pakai face shield. Saya pikir enak juga ya pendetanya gitu. Tapi saya pikir lebih baik mencegah daripada mengobati. Amin. Pak Wali Kota kemarin bilang gini, saya ya setuju juga sih. Dia bilang orang bilang saya itu parno katanya, paranoid. Tapi bagi saya dia bilang lebih baik dibilang orang parno daripada saya masuk ventilator di tubuh saya kata gitu. Saya pikir ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini direkam live ya, live Honda ya. Oke. Kita mesti jaga-jaga Bapak Ibu. Seorang dokter yang sudah di swab negatif 2 kali, tapi ternyata di swab kembali positif Bapak. Jadi kita nggak bisa pikir kalau sudah negatif 2 kali bebas. Wah, saya pikir wah ini COVID ini betul-betul bandel dan menyiksa. Itu sebabnya orang mesti berjaga-jaga, tapi kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena Allah yang Maha Tinggi El Elyon, karena Jehovah Shammah Allah beserta kita, karena Jehovah Sebaot Allah semesta alam beserta dengan kita. Dan hari ini Jehovah Shalom Sang Damai beserta dengan kita. Mazmur 46 ayat utama orang pada bulan ini. Judul kita pada hari ini adalah Stop Worry. Berhenti khawatir. Start living. Mulailah hidup. Ya. Berhenti takut. Berhenti khawatir. Mulai hidup. Orang benar hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya akan janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Walaupun pakai masker kita masih bisa teriak, amin. Yo, kita masih bisa teriak. Saya diberkati kesaksian Kongres Pusung ya, Kapolres Winsel dulu yang menjadi petugas komandan penurunan upacara bendera 17 Agustus itu dari Tanah Toar, dari kakaknya Pit Pusung ya, kakaknya Pit Pusung. Dia kesaksian waktu dia memimpin upacara hormat gerak itu saking kuatnya, ya BP masker itu turun Bapak Ibu, seperti ini. Waduh. Tapi dia berdoa dalam hati, nggak tahu gimana caranya. Dia gerak-gerakkan itu masker naik lagi ke atas.
masker itu bisa naik lagi ke atas. Dia lakukan dengan segenap hati. Lalu semuanya berlangsung dengan baik. Setelah dia tenang, dia coba-coba lagi turunkan maskernya dan berusaha naikkan. Gak bisa Bapak Ibu. Ada malaikat Tuhan yang bekerja saat kesesakan. Amin. Amin. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan baca beberapa ayat. Ayat pertama, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan demikian. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Allah kota benteng kita, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat 2 kita baca bersama 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Siapa yang mengalami pertolongan Tuhan dalam kesesakan? Amin. Sangat terbukti, saya lihat semuanya ini. Sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Ini menjadi ayat tema kita. Sebab itu kita tidak akan takut. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu kita tidak akan takut. Semuanya 1, 2, 3. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, tsunami, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunungnya goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, El Elyon, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, Jehovah Shammah. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada dalam diri kita. Kota itu tidak akan goncang. Apa syaratnya kehidupan kita tidak akan goncang? Tuhan ada di dalamnya. Pastikan hidup kita Tuhan ada dalam hidup kita. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam diri kita, sehingga kota itu tidak akan goncang, hidup kita tidak akan goncang. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 7, silakan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tuhan semesta alam menyertai kita. Jehovah Sebaot menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat yang ke-9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Dia Jehovah Shalom. Dia sang damai. Tuhan itu sang damai, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11 dan 12 kita baca bersama. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dalam berapa bulan ini 1 juta orang sudah meninggal karena virus corona. Tapi Bapak Ibu, suatu penelitian di Amerika, di pusat kesehatan mentalnya, mereka meneliti pada umumnya orang yang sakit diabetes, stroke, sakit jantung, ataupun sakit-sakit yang berbahaya lainnya, itu bukan karena penyakitnya, tetapi karena apa mereka meninggal? Karena ketakutannya. Jadi ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona, yaitu virus apa Bapak Ibu Saudaraku? Virus
ketakutan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Seorang pendeta di Jakarta, Pak Pendeta Tony Mulya, kena COVID karena dia pulang dari China. Ditelepon sama pendeta yang lain, Pak Jack Hammond. Dia kasih tahu, Pak Tony, tenang. Saya dengar kabar di Australia ada 100 orang yang meninggal karena terinfeksi. Ada 100 orang yang terinfeksi karena terinfeksi positif corona, virus corona. Tapi yang meninggal ada 1.000 orang. Kok bisa Pak Pendeta? Pak Jack bilang ini, 100 orang itu memang betul-betul kena virus corona. Tapi yang 900 lagi meninggal karena ketakutan. Hari ini orang mau melihat yang beserta kita Allah semesta alam. Yang menyertai orang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang pernah mati, dia yang disalibkan, dia yang sudah bangkit dari kematian. Bumi ini ada di dalam kekuasaannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia sanggup untuk menolong dan membela kita. Dia El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dia Jehovah Sama, Allah yang beserta kita dalam segala keadaan. Ketika Sadrah, Mesa dan Abednego dimasukkan ke dalam perbaran api yang menyala, di situ dia ada. Api yang menyala itu tidak membakar Sadrah, Mesa dan Abednego, karena Tuhan ada di sana. Ketika gelombang angin yang sangat besar dan saat air masuk ke dalam perahu murid-murid, semua orang teriak ketakutan dan mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kita celaka." Yesus tidak dipengaruhi oleh gelombang lautan yang ada di luar. Dia bisa tidur, Bapak. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dia tenang karena dia pencipta alam semesta. Kalau kita dekat dengan dia, hidup kita juga pasti akan tenang. Bagaimana kita mengalami damai di tengah gelombang kehidupan ini? Yang pertama, diam. Ucapkan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Diam. Rapat. Silent. Diam. Ada 2 suara yang perlu kita diamkan dalam hidup. Suara dari luar yang setiap menit mungkin mengingatkan kita di notifikasi, yang selalu membuat kita ingin menerima tanda seperti ini di Facebook atau di Instagram, tanda love, yang selalu membuat kita tidak bisa diam. Setiap 5 menit ingin lihat WA, setiap 5 menit bangun tidur yang dicari WA. Ada suara di luar yang perlu kita diamkan. Itu sebabnya kita perlu cabut setiap hal yang membuat kita selalu terhubung, tapi bukan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. TV, apa saja. Ya hampir 1 bulan saya tidak main Instagram. Hidup saya lebih tenang Bapak Ibu. Kalau saya main Instagram, saya tergoda melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya tergoda untuk membandingkan diri saya dengan yang lain. Waduh, saya pikir ini tidak benar. Saya mau hanya dekat dengan Tuhan. Ada suara dari luar yang perlu kita diamkan. Tetapi yang lebih sulit adalah suara di dalam pikiran kita, yang perlu kita diamkan, yang kita perlu berkata, diam dan tenanglah. Percayalah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kesia bisa main melodi saja Kesia di belakang mimbar. Maksud saya mainkan keyboardnya. Diam dan tenang. Supaya apa kita bisa diam dan tenang? Untuk kita mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya di grup WA GKPB MDC saya sudah kirimkan bagaimana memiliki waktu teduh dari Pak Bambang Wijaya. Bapak Ibu bisa pelajari bagaimana cara kita berdiam. Karena sekarang yang menjadi musuh kita adalah apa? Kebisingan, kesibukan. Kita sulit untuk diam. Kita sulit untuk, kita pikir kalau kita diam itu ada sesuatu yang salah. Kalau kita diam, tenang, sepertinya ada sesuatu yang keliru. Itu sebabnya hari ini dan seterusnya mari kita belajar untuk diam. Diam bukan tanda tidak peduli, ataupun diam bukan bertanda kita cuek saja dengan segala situasi yang terjadi. Masa bodoh lah, apa yang terjadi, whatever will be, will be. Tapi diam itu tanda kita beriman, kita berserah kepada Tuhan. Hidupku ini milik-Mu Tuhan. Aku lahir gak bawa apa-apa Tuhan. Aku mati pun gak bawa apa-apa Tuhan. Hidupku ini adalah Kristus. Mati adalah Kau Tuhan. Tapi kalau aku hidup sekarang Tuhan, ada rencana-Mu yang indah dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Waktu kita diam, kita bisa dengarkan suara Tuhan. Daud, waktu dia lari daripada kejaran bapak mertuanya Saul ingin dibunuh, dia lari ke Raja Akis, Raja Filistin. Dia tuliskan di Mazmur, waktu aku takut, aku percaya kepada Kau. Waktu aku takut, ada ketakutan dalam diri orang, ada kegelisahan, ada kegetaran, ada pikiran-pikiran yang begitu membuat kita tidak bisa diam. Mari kita arahkan hati kita percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku ada pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Waktu kita meneduhkan hati kita, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi waktu kita melihat keadaan sekeliling dan kita khawatir, kita terus memikirkan kekhawatiran itu. Seringkali manusia ini hanya memikirkan dua hal. Dia terus memikirkan, mengulang, memproses masa lalu. Apa yang terjadi kemarin, 5 bulan lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Dia terus menyesali akan masa lalu. Dan itu membuat dia khawatir. Satu lagi apa yang sering dalam memenuhi pikiran kita? Dia khawatir akan masa depan. Bagaimana tahun depan, kuliahku, anakku, bagaimana suamiku, bagaimana pekerjaan, bagaimana. Khawatir akan masa lalu dan khawatir akan masa depan, sehingga hidup lumpuh di masa kini. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kamu mau hidup damai di tengah badai, kalau kita mau memiliki kedamaian sejati, mari diam, mari percaya Dia alasan damai beserta kita. Amin. Kemarin juga saya khawatir Bapak Ibu.
hadir di pemberkatan nikah anaknya Ibu Emma, Angki. Saya naik lift karena belum pernah ke hotel Jeles. Saya naik lift, katanya lantai 3. Saya tekan lantai 3, nggak bisa gitu. Tapi lift itu naik terus sampai lantai 8. Waduh, di lantai 8 terbuka. Padahal tuh lift isinya cuma 4 orang, tapi masuk 6 orang lain, Bapak Ibu. Ada yang merokok. Waduh, jantung saya itu duk-dak. Ada yang tidak pakai masker, kita pikir siaplah kita ini gitu. Saya balik kanan langsung berdoa. Artinya badan kita di lift itu ya apa namanya, tas sontong ya, bersentuhan. Waduh. Mereka rupanya nginep di kamar tamu yang lain. Lalu saya tanya, karena liftnya berhenti di lantai 2, saya keluar aja. Saya tanya, Pak, di mana tempat pernikahan? Oh, di sana, Pak. Oh, ini kan lantai 2 saat ini. Jadi ada sedikit kesalahan saja bisa membuat saya khawatir, bisa membuat pikiran macam-macam. Tapi ketika saya sampai rumah semuanya mandi segala macam, malam saya doa kita yuk, supaya tidak terjadi apa-apa. Saya bersyukur ketika saya tenang, saya menyerahkan hidup matiku Tuhan di tangan-Mu, bukan di tangan COVID. Tapi kalau Tuhan, aku harus hidup hari ini dan seterusnya, berarti ada rencana Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi keluarga orang semuanya. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki ketenangan di tengah badai, kedamaian di tengah segala kekalutan dunia ini. Di ayat yang ke-11 dikatakan, diamlah yang pertama, yang kedua, ketahuilah. Kita harus mengenal Tuhan, kita yada dengan Tuhan. Yada itu bukan hanya tahu informasi, tetapi yada itu mengalami kebaikan Tuhan. Yada itu mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Mengalami, mengenal melalui pengalaman. Mengenal melalui pengalaman. Jadi kita bukan hanya tahu, Bapak. Haleluya. Haleluya. Mengenal melalui pengalaman. Kita mesti mengalami Tuhan supaya kita lebih lagi mengenal Dia. Kita mesti mengalami Tuhan lewat doa-doa kita supaya kita lebih lagi mengalami Dia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini mari kita mengenal Tuhan lewat pengalaman. Saya sudah melihat di saat gereja tidak mengadakan ibadah secara onsite, tapi saya lihat, ya bendahara tahu, laporan keuangan justru dana misi kita ke pusat makin tinggi, Bapak Ibu. Loh, saya bingung. Ini gereja tutup 5 bulan, tetapi persembahan kita ke pusat naik. Kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja, tangan siapa, Bapak? Kita mengalami pemeliharaan Tuhan semuanya. Kita mengalami semua kebaikan Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita tidak khawatir. Kita kembali untuk melihat. Yang kedua, mengenal melalui apa, saudara Bapak Ibu? Pengalaman, mengalami. Mari kita lihat kembali di dalam ucapan Yesus khotbah di bukit. Dalam Matius pasal yang ke-6 mengenai hal kekhawatiran. Khotbah yang sangat terkenal. Apa kata Yesus mengenai kekhawatiran? Matius 6 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Ucapkan bersama dengan saya, lebih penting. Bukankah hidup itu
lebih penting daripada makanan. Jadi kalau hari ini orang tidak ada Thanksgiving dengan makanan, tidak apa-apa. Yang penting, ada kue Bu, ya puji Tuhan. Yang penting, lebih penting orang semua masih hidup, amin. Orang semua masih hidup, amin. Apalagi tambah berat badannya kan gitu. Bukan hanya hidup, tapi berat badan bertambah. Saya bersyukur lewat doa puasa 21 hari terbuang kembali lemak-lemak. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 5 bulan ini kan orang tidak ada yang belanja, tidak ada yang shopping-shopping. Nah masalah, orang masih punya tubuh yang sehat. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan tubuh itu lebih penting. Kepala itu lebih penting daripada rambut. Amin Bapak Ibu. Pembelaan diri. Bapak Ibu ini cuma cerita kita aja ya. Saya itu waktu kecil rambut saya panjang. Bapak Ibu. Saya cari-cari fotonya itu. Rambut saya panjang dan warnanya itu merah Bapak Ibu. Merah alami ya, blonde. Jadi orang di kampung panggil saya itu Londo. Londo itu apa? Belanda. Saya nggak tahu. Tapi mungkin karena kurang pigmen, bukan kayak Linda kan dicat gitu. Tapi saya itu alami, kenapa? Mungkin karena kurang pigmen. Tapi waktu itu bagi saya itu cakep. Ya. Jadi dalam kesempatan COVID ini saya pikir agak coba rambut panjang lagi ya. Mungkin lebih cakep lagi gitu. Kalau ditanya kenapa belum mau gunting rambut, kan ada alasan. Masih COVID gitu. Padahal karena pilih rambut panjang. Fokusnya itu Bapak ini. Nah, hidup ini lebih penting daripada makanan. Tubuh ini lebih penting daripada. Jadi mari orang jaga kesehatan, karena tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Katakan bersama dengan saya, tidak menabur dan tidak menuai. Tidak menuai. Ucapkan bersama dengan saya, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal. Jadi mereka ngapain? Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal. Ini si birdie yang ada di luar sana nih. Kalau saya jalan pagi, banyak sekali burung-burung yang terbang-terbang. Saya senang sekali Bapak Ibu. Lalu apa yang dikatakan? Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh siapa? Oleh Bapakmu yang di sorga. Siapa yang kasih makan dorang semua itu? Bapak kita di sorga. Kalau dorang semua dikasih makan, tidak pernah menanam, tak pernah menabur, tak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal, dorang mana ada persediaan makanannya. Tapi dikasih makan. Pernah nggak lihat Bapak Ibu Saudaraku, lihat burung sana mati kelaparan? Tinggal separuh nafas itu enggak. Matinya ya karena ditembak orang. Apalagi kita. Ingat kita punya Bapa di surga. Jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Jangan takut. Nah sekarang saya mau tantang kita. Tantang kita semuanya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 25 tadi berkata demikian Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Kenapa Yesus bilang karena itu? Artinya Yesus tahu gimana caranya supaya tidak khawatir. Pemazmur tadi bilang diam. Yang kedua, ketahuilah. Yesus bilang bagaimana karena itu? Kenapa? Karena ayat yang di atasnya. Ayat 24 kita baca bersama. Ayat 24.
Ya, ini dia. Ini yang mau orang lakukan supaya tidak khawatir. Mari orang baca bersama. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, harta kekayaan dunia ini. Ayo pilih kepada siapa kita mengabdi, siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani, siapa yang kita puja. Ayo pilih. Kata Yesus, kamu gak bisa dua-duanya. Kamu harus pilih. Orang kaya itu yang banyak hartanya, waktu dia datang mengikut Yesus, Yesus bilang, jual hartamu, bagikan kepada yang miskin, setelah itu ikutlah aku. Tapi dia sedih. Hartanya banyak sekali yang sudah dia kumpulkan. Dan dia tidak bisa mengikut Yesus. Hari ini, bagaimana supaya orang tidak khawatir? Yesus Sang Damai itu mengajarkan, ayo pilih hanya mengabdi kepada Allah. Hanya mengabdi kepada Allah. Caranya gimana? 2 dan 33. Ayat 32 dan 33. Sebelum itu saya baca ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32, 33, 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, apa yang kamu makan, minum dan pakai. Apa yang kamu makan, minum dan pakai. Kalau kita cari apa yang kita makan, minum dan pakai terlebih dahulu, itu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu siapa Allah, yang tidak mengalami Allah. Tapi kita bukan. Kita punya Bapa di surga. Kita bukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita khawatir, kemungkinan kita nggak mengenal siapa Allah kita. Kita punya Bapa di surga. Coba lihat kiri kanan, dikatakan Bapamu di surga. Beritahu, Bapamu di surga. Dia yang kasih makan tuh orang burung-burung di seluruh dunia. Ya, Bapa kita di surga. Bapa kita yang di surga. Amin. Bapa kita di surga. Ini yang mau jadi saya tantang bagi kita semuanya. Ayat 33. Bagaimana supaya kita mengalami damai di tengah gelombang. 1, 2, 3 kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yuk, cari dahulu kerajaan Allah. Prioritasnya bukan makan, minum, pakai, tapi prioritasnya kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kebenaran itu apa? Yesus Kristus. Damai sejahtera, Yesus Sang Damai. Sukacita oleh Roh Kudus, artinya Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Kaulah kunci kawat segalanya. Kunci apa itu? G coba. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang,
alihkan pandangan kita. Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Jadi hidup kita ini bukan berpusat kepada makanan, kepada yang kita pakai, kepada minuman. Bukan. Jadi hidup kita ini kita mau pusatkan kepada kerajaan Allah dan kebenaran. Caranya gimana Bapak Ibu? Yuk, saya tantang yuk. Saya tantang 40 hari ke depan, September, Oktober. Ayo, yang mau ikut Zoom, kita akan mulai doa pagi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, amin. Kalau orang datang kemari kan agak susah. Tapi lewat Zoom, pagi-pagi ayo orang datang doanya sama-sama selama 40 hari ini. Kenapa 40 hari Pak Pendeta? Karena diteliti 40 hari itu bisa membuat satu kebiasaan yang baru. New normal. Kita jangan new normalnya pakai masker aja. Capek ini gak bernapas. Tapi kita mau new normal, kita cari nafas kehidupan yang baru. Setiap pagi kita datang menanti-nantikan Tuhan. Kira-kira yang mau, yang nangkep coba lambaikan tangannya. Oke, jam 5 pagi. Ayo, orang doa sama. Lewat Zoom yang bisa, no? Kalaupun tidak, secara masing-masing. Tapi jam 5 pagi orang doa sama-sama. Yuk. Jadi mungkin lebih awal atau sampai 1 jam maksimal. Standarnya Yesus kan tidak sanggup akan berjaga-jaga 1 jam saja. Tapi saya percaya ketika kita melakukannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, Bapa kita di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Amin. Alamin Tuhan 40 hari mengalami Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Karena ada yang bilang, Pak, setelah 21 hari kayaknya ada yang hilang Pak, doa malam. Oke, supaya tidak hilang, ini gak 21 hari, 40 hari. Mau apa lagi? Ayo datang secara pribadi kepada Tuhan di grup WA, boleh aktifkan lagi. Yang terakhir, setelah kita diam, kita mengenal Allah lewat doa, mengalami. Yang terakhir, tinggikan dia. Ucapkan bersama dengan saya, tinggikan dia. Tinggikan dia. Mazmur 46 ayat yang ke-11, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Para singer boleh ambil posisi yang tepat. Kita tinggikan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ayo, bab 1 40 hari. Dan permohonan. Dan ucapan syukur, thanksgiving. Hari ini, orang tidak siapkan babi putar, tapi hati orang lebih daripada babi putar. Bersyukur kepada Tuhan, amin. Orang tidak siapkan apa-apa, tetapi hati kita mengucap syukur karena segala kebaikan Tuhan. Jangan adanya kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Ucapkan bersama dengan saya, dalam segala hal. 1, 2, 3, dalam segala hal. Jodoh termasuk di situ? Yang belum punya mobil termasuk di situ? Yang belum punya pekerjaan termasuk di situ? Nyatakanlah keinginanmu. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kepada siapa kita nyatakan?
Jehovah Shammah, El Elyon, Jehovah Sebaot, Jehovah Shalom. Tiap pagi kita kata, ini loh keinginan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.